Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waciono. Di sini jurnal saya itu berjudul Star Skema dalam Permodelan Data Warehouse untuk Penjualan Motor Honda. Yang dimana studi kasus saya itu di dealer Honda Ahas. Kita masuk bagian abstrak. Di sini peningkatan volume data penjualan di dealer Honda Ahas memerlukan sistem pengelolaan data yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan data warehouse yang mengoptimalkan pengolahan data penjualan di dealer tersebut. Nah, pendekatan Star Schema ini saya gunakan dalam desain data warehouse saya yang terdiri dari tabel fakta penjualan dan 5 tabel dimensi. Nah, kemudian tabel fakta itu mencakup atribut ID penjualan, jumlah motor, dan total harga. Nah, data warehouse yang dihasilkan memungkinkan analisis mendalam terhadap tren penjualan, performa karyawan, metode pembayaran yang digunakan, dan preferensi pelanggan. Nah, implementasi ini saya lakukan menggunakan alat data warehouse yang sesuai, menunjukkan peningkatan dalam kecepatan dan akurasi pelaporan penjualan. Dengan data warehouse ini, manajemen dealer Honda Ahas dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan analisis data yang komprehensif. Kemudian kita masuk di bagian pendahuluan ini, menceritakan latar belakang saya, yang dimana itu peningkatan volume data penjualan di dealer Honda memerlukan sistem pengelolaan data yang efisien untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, AHAS atau Astra Honda Authorized Service Station adalah bengkel resmi Honda yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tidak hanya melayani perawatan dan perbaikan motor Honda, nah tetapi juga penjualan unit motor. Nah, dealer ini memberikan layanan penjualan dan purna jual yang terintegrasi, memastikan kualitas dan keandalan dalam setiap transaksi. Seiring dengan pertumbuhan bisnis itu data penjualan di AHAS menjadi semakin besar dan kompleks. Pengelolaan data yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah dalam analisis penjualan, identifikasi tren pasar, dan pembuatan keputusan strategi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola dan menganalisis data secara efisien. Nah, di sini data warehouse itu merupakan solusi ideal untuk masalah ini, memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, penyimpanan data historis, dan analisis yang mendalam. Oke, kita masuk di sini. Data warehouse itu merupakan sekumpulan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, memiliki rentang waktu, dan tidak mudah berubah yang digunakan dalam mendukung pembuatan keputusan strategis. Data warehouse akan memungkinkan integrasi data eh, dari berbagai macam aplikasi atau sistem yang dapat menjamin akses yang lebih cepat bagi manajemen untuk memperoleh informasi dan menganalisanya. Sebagai bahan informasi, keberadaan data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi-aplikasi seperti decision support system dan sistem informasi eksekutif. Karena memang kegunaan dari data warehouse ini itu mendukung proses analisa bagi para pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dijelaskan penelitian Inmon tahun 2005 itu menyoroti pentingnya arsitektur data warehouse yang terstruktur dalam meningkatkan integrasi data secara menyeluruh. Inmon juga menekankan bahwa data warehouse yang lebih baik itu harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan cara yang konsisten dan terstruktur. Selain itu juga ada Kimball dan Ross tahun 2013 yang dimana itu memperkenalkan pendekatan multidimensional dalam desain data warehouse. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengorganisasi data ke dalam dimensi dan fakta yang mempermudah analisis yang lebih mendalam dan intuitif terhadap berbagai aspek bisnis. Nah, di sini metode penelitian itu rancangan alur penelitian terstruktur mungkin bisa dilihat pada gambar yang berurutan sesuai dengan tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Metodologi perancangan data warehouse itu yang saya gunakan itu 9 step metodologi yang memiliki 9 langkah. Yang pertama itu
eh, pemilihan proses atau choosing the process, yang dimana pada tahap perencanaan ini harus memenuhi persyaratan. Misalnya ketika menganalisis penjualan berdasarkan berbagai sumber atau dimensi yang berbeda. Untuk ini kita harus lebih berhati-hati ketika memilih proses yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua ada pemilihan sumber atau choosing the grain, di mana perancangan model data itu harus sesuai berdasarkan tabel fakta dan dimensi. Oleh karena itu, sumber harus mengacu pada kemampuan mempresentasikan fakta yang diperoleh dari berbagai dimensi sumber pada OLTP. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Nah, dimensi ini merupakan deskripsi fakta pada tabel fakta, misalnya setiap data pada tabel customer DIM atau customer ID atau apa, dan lain-lain. Kemudian itu ada yang keempat, ada pemilihan fakta, yang dimana di sini kita memilih sumber dari eh, tabel fakta yang akan menentukan fakta nama yang akan digunakan. Kemudian yang kelima ada menyimpan perhitungan awal dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table, atau ini terjadi itu jika tabel fakta kehilangan pernyataan berdasarkan fakta yang disyaratkan. Kemudian yang keenam ada melihat kembali tabel dimensi atau rounding out di dimension table, yang dimana tahap ini itu menambahkan tabel dimensi selengkap mungkin dan harus intuitif dan mudah dipahami pengguna. Nah, tahap ini juga itu memudahkan pengguna untuk menganalisisnya nanti. Kemudian selanjutnya ada memilih durasi database atau choosing the duration of database, yang dimana ini berkaitan dengan penyimpanan data warehouse dengan asumsi durasi data yang dianalisis, yaitu 5 tahun yang lalu. Kemudian ada menelusuri perubahan dimensi secara perlahan. Dan yang terakhir itu ada memutuskan prioritas query dan tipe query atau deciding the query priorities and the query model. Di mana tahap terakhir ini itu terkait dengan desain fisik. Masalah utama dalam desain fisik yang mempengaruhi persepsi pengguna akhir tentang data mart adalah urutan kompilasi tabel fakta pada disk dan adanya ringkasan dan agregasi yang telah disimpan sebelumnya. Baik, kita masuk di hasil dan pembahasan itu. Yang pertama ada perancangan data warehouse. Baik, perancangan data warehouse itu yang saya gunakan itu 9-step metodologi. Pertama ada pemilihan proses yang seperti saya jelaskan tadi, yang dimana itu kita memiliki subjek masalah dari data warehouse yang akan dibuat. Lalu proses bisnis yang berhubungan dengan subjek masalah tersebut diidentifikasi. Kemudian proses yang diperlukan dalam analisis adalah penjualan motor pada dealer Honda Ahas. Kemudian yang kedua itu ada choosing the brand, tahapan pemilihan sumber dari proses penjualan motor ini pada dealer Honda Ahas itu memilih dari sumber data yang dilakukan analisis untuk data warehouse. Yang pertama ada pelanggan, kemudian ada barang, area, dan penjualan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi. Nah, di sini tuh ada beberapa tabel dimensi, yaitu tabel dimensi motor yang terdiri dari ID motor, merek motor, model motor, tahun motor, tipe, dan harga motor. Kemudian ada yang kedua ada dimensi karyawan yang terdiri dari ID karyawan, ID karyawan maksud saya. Kemudian ada nama, jabatan, dan tanggal lahir. Kemudian ada tabel dimensi pembayaran, yang dimana itu ID pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Yang keempat ada dimensi dealer, dimana itu ada ID pembayaran, nama dealer, ID dealer maksud saya, nama dealer, lokasi, kontak dealer, dan email. Dan yang terakhir ada dimensi pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, umur pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Kita masuk yang keempat itu pemilihan fakta, di mana itu dari proses penjualan
motor di layar AHAS adalah melakukan pemilihan tabel fakta untuk jadikan tabel utama dalam data warehouse, yaitu fakta penjualan motor. Yang kelima ada menyimpan perhitungan awal dari tabel fakta. Yang keenam ada melihat kembali tabel dimensi atau rounding out the dimension table, di mana tahap ini tuh menambahkan selengkap-lengkapnya atribut pada tabel kita. Kemudian pada tabel dimensi itu dan harus bersifat intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketujuh ada memilih durasi database atau choosing the duration of database. Itu tahapan ini kita melakukan pemilihan durasi database yang digunakan. Misalnya itu saya menggunakan itu dengan durasi 3 tahun terakhir, yang dimana itu dari tahun 2020 sampai maksud saya 4 tahun, dari tahun 2020 Maret kemudian sampai dengan Maret tahun 2024. Kemudian yang kedelapan itu ada menelusuri perubahan dari dimensi secara perlahan atau tracking slowly changing dimension. Yang itu ada dua cara, di mana itu yang pertama ada atribut dimensi yang ditulis secara berulang-ulang dan atribut dimensi yang berubah dan menimbulkan alternatif, sehingga atribut lama dan atribut baru dapat diakses secara bersamaan. Dan terakhir itu memutuskan prioritas dan tipe query deciding the query priority and the query model. Yang dimana itu tahapan ini difokuskan pada perancangan fisik untuk data warehouse. Tahapan ini itu melakukan prioritas query untuk data warehouse penjualan yang akan eksekusi perintah query untuk menghasilkan output grafik penjualan yang akan menjadi tujuan dalam perancangan data warehouse pada dealer Honda. Kita masuk kedua itu ada desain data warehouse, yang dimana itu mungkin bisa kita lihat di sini tabel fakta penjualan motor itu sebagai tabel fakta atau tabel induk. Kemudian tabel dimensi, tabel karyawan, dimensi karyawan, dimensi pembayaran, dimensi dealer, dan dimensi pelanggan. Nah ini itu termasuk gambaran star skemanya pada data warehouse saya. Nah star skema itu yang ada 5 tabel dimensi, yaitu motor, karyawan, dimensi pembayaran, dimensi dealer, dan dimensi pelanggan, serta satu fakta tabel penjualan motor. Yang terakhir itu ada rancangan arsitektur data warehouse, yang dimana ini saya menggunakan sumber data yang saya peroleh dari data operasional layanan database yang digunakan untuk penyimpanan data operasional layanan, yaitu dari sumber ODS atau Operational Data Store. Mungkin bisa kita lihat juga di sini dari aplikasi operasi source data. Sini itu gambaran data rancangan arsitektur data warehouse saya. Kemudian di sini ada rancangan arsitektur ini saya dapatkan itu dari data aplikasi yang ada pada perusahaan dalam bentuk Microsoft Excel. Selanjutnya akan menjadi sumber data saya untuk data warehouse. Setelah sumber data yang saya dapatkan itu selanjutnya akan dilakukan ekstrak menjadi data temporary untuk dilakukan proses load sebelum masuk ke dalam data warehouse yang akan digunakan. Oke, baik. Dari sini kesimpulannya itu berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan, maka bisa kita ambil kesimpulan yaitu data warehouse penjualan di rancangan dengan menggunakan 9-step metodologi data warehouse ini sehingga menghasilkan desain data warehouse yang lebih baik dengan menggunakan permodelan star schema. Untuk referensinya mungkin bisa kita lihat di sini. Saya mendapat sini saya menggunakan 15 kasih